Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nikade Ayuswani Sikarang dengan NIM 231011005 dari Prodi Administrasi Rumah Sakit Angkatan 8. Di sini saya akan membacakan materi tentang teori-teori kepemimpinan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu teori dan model kepemimpinan. Yang pertama ada teori sifat. Teori sifat yaitu teori yang berusaha untuk mengidentifikasi karakteristik khas seperti fisik, mental, dan kepribadian yang terkaitkan dengan keberhasilan kepemimpinan. Teori ini menekankan pada atribut-atribut pribadi dari para pemimpin. Yang pertama ada inteligensia, yaitu para pemimpin lebih pintar dari pengikut-pengikutnya. Yang kedua ada kepribadian, yaitu kepemimpinan yang efektif. Yang ketiga ada karakteristik fisik, yaitu seperti usia, tinggi badan, berat badan, dan penampilan. Sifat-sifat pemimpin menurut Caesar ada dua, yaitu sifat-sifat pribadi yang meliputi fisik, kecakapan atau skill, teknologi, daya tangkap atau perfection, pengetahuan atau knowledge, daya ingat, dan imajinasi. Dan yang kedua, sifat-sifat pribadi yang merupakan watak yang lebih subjektif, yakni keunggulan seorang pemimpin dalam keyakinan, ketekunan, daya tahan, dan keberanian. Sedangkan menurut Davis mengatakan ada 4 sifat umum pemimpin yang efektif, yaitu yang pertama ada kecerdasan, yang kedua ada kedewasaan dan keleluasaan pandangan, yang ketiga ada motivasi diri dan kedorongan, yang terakhir ada sikap-sikap hubungan sosial. Menurut Collins, sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk mengefektifkan organisasi yaitu yang pertama kelancaran berbicara, yang kedua kemampuan memecahkan masalah, yang ketiga pandangan ke dalam masalah kelompok atau organisasi, yang keempat keluasan, yang kelima kecerdasan, yang keenam kesediaan menerima tanggung jawab, yang ketujuh keterampilan sosial, dan yang terakhir kesadaran akan diri sendiri dan lingkungannya. Menurut Stockdale, mengidentifikasi sejumlah karakteristik kepemimpinan yang terdiri dari yang pertama, ciri-ciri fisik, yang kedua, latar belakang sosial, yang ketiga, inteligensia atau kemampuan memecahkan masalah, yang keempat, kepribadian, dan yang terakhir, ciri-ciri yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurut Yup, menemukan karakteristik pemimpin yang sukses terdiri dari yang pertama, ada cerdas, yang kedua, terampil secara konseptual, yang ketiga, kreatif, yang keempat, diplomatis dan taktis, yang kelima, lancar berbicara, yang keenam, memiliki pengetahuan mengenai tugas kelompok atau organisasi, yang ketujuh, persuasif, yang kedelapan, memiliki keterampilan sosial. Menurut Bennis, ada 4 sifat umum yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, ada management of attention, yaitu kemampuan mengomunikasikan tujuan atau arah yang dapat menarik perhatian anggota. Yang kedua ada manajemen of meaning, yaitu kemampuan menciptakan dan mengomunikasikan makna tujuan secara jelas dan dapat dipakai. Yang ketiga ada manajemen of trust, yaitu kemampuan untuk dipercaya dan konsisten sehingga orang-orang akan memperhatikannya. Yang keempat ada manajemen of self, yaitu kemampuan mengetahui atau menguasai atau mengendalikan diri sendiri dalam batas kekuatan dan kelemahan diri. Selanjutnya yang kedua yaitu teori kepribadian perilaku. Yang pertama, studi dari University of Michigan, pemimpin yang job-centered dan pemimpin yang berpusat pada bawahan. Yang kedua, ada studi dari OC State University. Yang pertama, membentuk struktur dan konsiderasi. Teori yang ketiga yaitu teori kepribadian situasional
yaitu teori pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin perilakunya sifat-sifat memenuhi bawahannya dan situasi sebelum menggunakan suatu gaya kepemimpinan tertentu. Selanjutnya itu ada teori Great Man dan teori Big Bang. Teori yang usianya sudah cukup tua ini menyatakan kepemimpinan merupakan bakat atau bawaan sejak seseorang lahir dari kedua orang tuanya. Bennis dan Nanus pada tahun 1990 menjelaskan bahwa teori Great Man atau orang besar berasumsi pemimpin dilahirkan bukan diciptakan. Teori ini melihat bahwa kekuasaan berada pada sejumlah orang tertentu yang melalui proses pewarisan memiliki kemampuan memimpin atau karena keberuntungan memiliki bakat untuk menempati posisi seorang pemimpin. Dengan kata lain, para pemimpin menurut teori ini berasal dari keberuntungan tertentu. Di Indonesia disebut keturunan berdarah biru yang berhak menjadi pemimpin dan orang lain tidak ada pilihan lain selain menjadi pihak yang dipimpin. Misalnya ungkapan yang mengatakan asal raja menjadi raja, yang dapat diartikan menurut teori ini bahwa anak raja pasti memiliki bakat untuk menjadi raja sebagai pemimpin rakyat. Bennis dan Nanus pada tahun 1993 juga menyatakan bahwa dalam perkembangan berikutnya, teori kepemimpinan berdasarkan bakat cenderung ditolak dan dilahirkan teori Big Bang. Teori kepemimpinan yang baru di zamannya itu menyatakan bahwa suatu peristiwa besar menciptakan atau dapat menciptakan seorang menjadi pemimpin. Teori ini mengintegrasikan antara situasi atau pengikut atau anggota organisasi sebagai jalan yang dapat menggerakkan seorang menjadi pemimpin. Situasi yang dimaksud adalah kejadian-kejadian atau peristiwa besar seperti revolusi, pemberontakan, dan reformasi. Selanjutnya ada materi teori-teori lingkungan atau environmental theories. Banyak teori sebelumnya yang mengungkapkan bahwa tampilnya seorang pemimpin adalah sebagai hasil ramuan dari waktu setempat dan situasi atau keadaan. Tiap masa mempunyai keunikan dan melahirkan pemimpin yang mampu mengisi kekosongan pada saat itu. Tampilnya pemimpin sebenarnya tergantung pada kemampuan dan keterampilannya menyelesaikan masalah sosial yang memang sangat dibutuhkan di saat timbul ketegangan, perubahan dan adaptasi. Misalnya, Corazon Aquino adalah pemimpin yang dilahirkan oleh lingkungan di mana massa tidak mempermasalahkan kualitas sebagai seorang negarawan ulung. Yang ketujuh, ada pendekatan terbaru dalam kepemimpinan. Yang pertama ada teori atribusi kepemimpinan. Yang kedua ada teori kepemimpinan karismatik, dan yang terakhir ada kepemimpinan transaksional lawan transformasional. Pemimpin transaksional yaitu pemimpin yang memandu atau memotivasi pengikut mereka dalam darah tujuan yang ditegaskan dalam memperjelas peran dan tuntutan tugas. Sedangkan pemimpin transformasional yaitu pemimpin yang memberikan pertimbangan dan rangsangan intelektual yang diindividualkan dan yang memiliki karisma. Selanjutnya ada beberapa kepemimpinan situasional. Yang pertama ada model kepemimpinan kontingensi. Dikembangkan oleh Fiedler bahwa prestasi kelompok tergantung pada interaksi antara gaya kepemimpinan dan situasi yang mendukung. Kepemimpinan dilihat sebagai suatu hubungan yang didasari oleh kekuatan dan pengaruh. Ada dua LPC skill. Yang pertama ada gaya berorientasi tugas yang mementingkan tugas atau otoritatif.
kedua ada gaya berorientasi hubungan yang mementingkan hubungan kemanusiaan. Kondisi situasi terdiri dari 3 faktor utama, yaitu hubungan antara pemimpin dan anggota, yaitu derajat baik atau buruknya hubungan antara pemimpin dan bawahan. Yang kedua ada struktur tugas, yaitu derajat tinggi atau rendahnya strukturisasi, standarisasi, dan rincian tugas pekerjaan. Yang ketiga ada kekuasaan posisi, yaitu derajat kuat atau lemahnya kewenangan dan pengaruh pemimpin atas variabel-variabel kekuasaan seperti memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi. Selanjutnya, model partisipasi pemimpin oleh Virum dan Yeton. Virum dan Yeton berasumsi bahwa pemimpin harus lebih luas untuk mengubah gaya kepemimpinan agar sesuai dengan situasi. Model tersebut bermanfaat bagi pemimpin atau manajer dalam menentukan gaya kepemimpinan yang harus mereka gunakan dalam berbagai situasi. Perhatian utama terletak pada masalah yang harus dipecahkan dan situasi di mana terjadi permasalahan. Gaya kepemimpinan yang digunakan dalam suatu situasi tidak boleh bertentangan dengan gaya yang digunakan dalam situasi yang lain. Terdapat sejumlah proses sosial yang mempengaruhi kadar keikutsertaan bawahan dalam memecahkan masalah. Yang ketiga ada model jalur sampai tujuan atau path goal model. Menurut Robert J. House, pemimpin menjadi efektif karena pengaruh motivasi mereka yang positif, kemampuan untuk melaksanakan, dan kemampuan pengikutnya. Teori yang disebut sebagai jalur sampai tujuan karena memfokuskan pada bagaimana pemimpin mempengaruhi persepsi pengikutnya pada tujuan kerja, tujuan pembangunan diri, dan jalan untuk mencapai tujuan. Untuk gambar model jalur sampai tujuan bisa lihat seperti pada gambar tersebut. Yang keempat ada teori kepemimpinan situasional Harsey-Blanchard. Harsey dan Blanchard mengembangkan 4 gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh manajer. Yang pertama yaitu mengatakan atau telling, yang kedua menjual atau selling, yang ketiga partisipasi, yang keempat delegasi. Menurut Harsey dan Blanchard, hubungan antara pemimpin dan anggotanya mempunyai 4 tahap atau fase yang diperlukan bagi pimpinan untuk mengubah gaya kepemimpinannya, yaitu tahap pertama, perhatian pemimpin pada tugas sangat tinggi. Anggota diberikan instruksi yang jelas dan diberikan dengan peraturan, struktur, dan prosedur kerja. Tahap kedua, di mana anggota sudah mampu menangani tugasnya. Perhatian pada tugasnya sangat penting karena bawahan belum dapat bekerja tanpa struktur. Tahap yang ketiga, di mana anggota mempunyai kemampuan lebih besar dan motivasi berprestasi mulai tampak dan mereka secara aktif menjadi tanggung jawab yang lebih besar. Yang terakhir, tahap keempat. Tahap ini di mana anggota mulai percaya diri, dapat mengarahkan diri dan berpengalaman, pemimpin dapat mengurangi jumlah perhatian dan pengarahan. Untuk model kepemimpinan situasional Harsey dan Blanchard dapat dilihat pada gambar di atas. Selanjutnya ada pendekatan hubungan berpasangan vertikal, bahwa pimpinan mengklasifikasikan bawahan ke dalam anggota dalam kelompok dan anggota luar kelompok. Anggota dalam kelompok memiliki rasa keterkaitan dan sistem nilai yang sama dan berinteraksi dengan pemimpinnya. Sedangkan anggota luar kelompok memiliki kesamaan yang lebih sedikit dengan pimpinannya dan tidak membagi banyak dengannya. Selanjutnya yaitu perbedaan pemimpin dan manajer. Pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain, sedangkan manajer itu ditunjukkan dan memiliki kekuasaan
legitimasi untuk memberi penghargaan maupun memberikan hukuman pada bawahan atau pengikutnya. Ada 7 hal yang membedakan pemimpin dan manajer, yaitu yang pertama, pemimpin tidak selalu berada dalam sebuah organisasi, sedangkan manajer selalu dalam organisasi tertentu baik formal maupun non-formal. Yang kedua, pemimpin bisa ditunjuk atau diangkat oleh anggotanya, sedangkan manajer selalu ditunjuk. Yang ketiga, pengaruh yang memiliki pemimpin karena memiliki kemampuan pribadi yang lebih dibanding dengan yang lain, sedangkan pengaruh yang dimiliki manajer karena dimilikinya otoritas formal. Yang keempat yaitu pemimpin memikirkan organisasi secara lebih luas dan jangka panjang, sedangkan manajer berpikir jangka pendek dan sebatas tugas dan tanggung jawab. Yang kelima, pemimpin memiliki keterampilan politik dalam menyelesaikan konflik, sementara manajer menggunakan pendekatan formal legal. Yang keenam, pemimpin berpikir untuk kemajuan dan perbaikan organisasi secara luas, sementara manajer berpikir untuk kepentingan diri dan kelompoknya secara sempit. Yang ketujuh, pemimpin memiliki kekuasaan secara lebih luas, sedangkan manajer hanya memiliki wewenang saja. Materi selanjutnya yaitu kriteria kepemimpinan dan manajerial. Yang pertama, ciri efektivitas manajerial. Yang pertama ada tingkat energi dan toleransi terhadap stres. Yang kedua, rasa percaya diri. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, motivasi kekuasaan. Yang kelima, orientasi pada keberhasilan. Yang keenam, kebutuhan akan afiliasi yang rendah. Yang kedua, ada manajer yang efektif. Yang pertama, keterampilan teknis. Yang kedua, keterampilan antar pribadi. Dan yang terakhir, keterampilan konseptual. Sekian materi yang saya dapat sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.